Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madhlumina minhum fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang dengan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan berkumpulnya kita di majelis ilmu di sore hari ini sangat penting, khususnya menjelang Ramadan. Jarak antara kita dengan Ramadan hanya beberapa waktu lagi, dan mungkin sudah layak jika kita mengatakan jarak antara kita dengan Ramadan itu tinggal hitungan jam saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan blunder sehingga dalam tanda kutip iman kita cedera, takwa kita cedera di menit-menit akhir sebelum perhelatan, sehingga itu bisa menggagalkan mimpi besar kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memasuki Ramadan tahun ini dengan kondisi takwa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tahu bersama-sama bahwa cedera sebelum perhelatan itu bisa membuat seseorang itu dicoret. Dan itu yang terjadi di berbagai macam bidang. Nah, jangan sampai itu terjadi, karena Allah berfirman fathabbatahum, Allah akan buat semuanya jadi sulit untuk orang yang lalai di hari H-min. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah 46, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang, kalau mereka ingin benar-benar berangkat, kalau mereka ingin benar-benar beramal, kalau mereka benar-benar ingin beribadah, jika mereka ingin benar-benar berjihad, maka mereka akan persiapan. Tapi mereka nggak niat memang. Maka Allah benci kehadiran mereka.
fathabbatahum, maka Allah buat gagal, Allah buat ada aja kendala sehingga kita nggak bisa maksimal di hari H atau maksimal pada saat perhelatan atau maksimal dalam waktu tersebut. Dan itu tidak heran karena kaidah mengatakan bahwa keberhasilan di hari H itu sangat ditentukan oleh keberhasilan melakukan persiapan di H-, dan itulah kaidah di mana-mana. Keberhasilan hadirin waktu ujian fisika itu kenapa hadirin? Karena persiapan di H- atau sukses dapat bocoran di hari H? Hah? Proses belajar di H- gitu aja. Semua demikian cara berpikir, kecuali yang dapat bocoran. Tapi kan itu nggak berlaku di ujian Ramadan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tolong jaga baik-baik hari-hari ini dan jaga baik-baik jam demi jam menuju Ramadan 1445 Hijriah, karena itu menentukan, itu sangat menentukan. Adapun pada kesempatan kali ini hadirin Allah muliakan, kita akan membahas salah satu esensi besar dari puasa, dan ini penting. Kegagalan banyak orang di bulan Ramadan dari tahun ke tahun itu diantaranya karena nggak mengerti ini, karena tidak paham ini, sehingga banyak yang gagal atau merasa berhasil padahal mah nggak berhasil, perasaannya aja, asumsinya saja. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi, kata dalam hadis tersebut, kullu amalin atau kullu amali bani Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan dikali 10 kali lipat, atau dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'af, sampai 700 kali lipat. Jadi kemaha baikan Allah, Allah itu Al-Karim, yang maha dermawan, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kalau kita melakukan ibadah lalu diterima, Allah nggak kasih ganjaran atau pahala 1 berbanding 1, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak memberikan 1 untuk sebuah amal soleh, tapi untuk 1 amal soleh berapa? 10. Itu minimum loh, 10 itu minimum, bukan maksimum, minimum 10. Ila sab'i mi'ati di'af, sampai 700 kali lipat.
Bahkan ulama menjelaskan bisa lebih dari 700 kali lipat, tergantung keikhlasan dan amalan hati. Tapi kita gunakan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya dari sini, kalau seseorang masuk neraka sudah kelewatan, hadirin, itu pesannya. Dosa itu 1 kali tergelincir, 1 kali dosa. Sedangkan amal soleh, 1 amal soleh berapa? 10 minimum. Al-hasanatu asyru amthaliha. Jadi bisa ditawar jadi 9 apa enggak? 10 udah. Sampai 700. Jadi kalau seseorang di hari kiamat ketika ditimbang dosanya yang menang, hadirin bandingkan separah apa dia di dunia. Bayangkan. Kalau misalnya sebuah sholat kita, 1 sholat yang diterima itu 300 kali lipat. Berarti kan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk neraka ya, gimana sih? Masa untuk masuk neraka? Gimana caranya lo masuk neraka? Gini loh, gue untuk masuk neraka nih, gitu kan nggak lucu juga. Atau kalau sampai ya, gitu, kalau sampai masuk neraka, berarti bukan harus ya, harus. Berarti nih orang ngerjain 301 dosa, gitu loh. Baru 301 versus 300. Itu pun Allah masih peluang ampuni pula, selama bukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Jadi bayangkan separah apa seseorang dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya nggak ada hujah lagi, nggak bisa berhujah udah. Nggak bisa beralasan kalau sudah diceburkan, nggak bisa. Oh, udah dibegini. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Jadi semua amalan itu dilipat gandakan 10 sampai 7, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Aku yang akan membalasnya. Itu hal penting, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Nah, apa makna dari aku kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku akan mengganjarnya? Ada beberapa makna dari para ulama. Yang ingin kita titik beratkan adalah sebuah makna, satu dari beberapa keterangan para ulama. Namun
biar kita lebih semangat, sebelum saya sebutkan makna yang saya tuju, rasanya menarik kalau kita sebutkan satu makna juga. Jadi kita sebutkan dua, tapi yang akan kita tekankan yang kedua. Satu nih sekilas aja, bukan sekilas sih, kita nggak yang akan kita bahas panjang lebar yang kedua biidznillah ta'ala. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Di antara maknanya, kata para ulama, biar kita tambah semangat puasa nih, jangan ada yang mengatakan ya puasa lagi, cepet amat Ramadan kayak baru kemarin. Oh jangan nih, ini puasa luar biasa. Di antara maknanya, hadirin Allah muliakan, anna a'mala bani Adam qad yajri fiha al-qisas bainahu wa bainal madhlumin fal madhlumuna yaqtassuna minhu yawmal qiyamah ya'khudhu syai'an min a'malihi wa hasanatihi kama fil hadith illa siyam fa innahu la yu'khadhu minhu yawmal qiyamah wa innama yaddakhiruhu Allahu lil 'amil yajzihi bihi. Itu jelas hadirin. Kalau jelas kita masuk poin kedua nih. Sebagaimana yang saya rasa hadirin juga sudah pernah mendengar dan mengetahui bahwa amal-amal kita itu bisa diambil oleh pihak lain pada saat di hari kiamat. Pihak-pihak yang kita zolimi di dunia. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari kezoliman, dan semoga kalau kita khilaf yang kita zolimi itu maafkan kita. Amin. Tapi itu yang terjadi, sebagaimana hadits muflis. Hadits muflis kan atadrina 'anil muflis. Atadruna 'anil muflis, Nabi SAW bertanya, tahu nggak orang yang bangkrut? Lalu kata para sahabat mengatakan, muflis itu muflis itu tidak ada dinar wala mata gitu. Muflis itu orang yang nggak punya harta, nggak punya aset. Kata Nabi SAW, bukan itu maksud saya. Muflis itu yang membawa pahala amal soleh, lalu dia ternyata juga zolimin A, lalu mengambil harta B, lalu menumpahkan darah C, lalu akhirnya amal ibadahnya diambil oleh yang dia zolimi, sampai kalau habis maka dosa orang yang terzolimi itu ditransfer ke dia, gitu loh. Itu muflis. Jadi ibadah kita itu, amal itu rentan terbuka untuk diambil oleh pihak lain yang kita zolimi pada saat di dunia. Pernah dengar kan konsep itu? Maka jadi bangkrut, ngerjakan banyak hal, ternyata diambil-ambilin sama orang. Itu sebagaimana ketika kita bicara tentang lisan pada saat itu. Ketika para ulama tetap terhibur pada saat mereka diomongin orang itu ngerjakan qiyamul lail, nanti saya dapatkan pahala mereka. Nah, illa siyam, tapi ini tidak berlaku untuk puasa. Itu. Ini tidak berlaku untuk puasa. Adapun puasa tidak bisa diambil pada hari kiamat, karena itu disimpan oleh Allah khusus.
dan Allah akan kasih ganjaran. Oh hadirin, kecuali puasa. Jadi kalau puasa kita udah boleh gibah nih Pak Ustadz? Ya bukan juga. Justru puasa yang ada pakai gibah bisa jadi nggak diterima sama Allah. Gitu. Nggak ada pahalanya. Jadi hadirin yang muliakan, ini jadi bukan ke sana, tapi artinya siapa sih yang nggak khilaf gitu. Gitu. Siapa yang nggak apa namanya nggak pernah ngezalimin orang. Kita bubaran kajian gini bener-bener steril dari ngezolimin orang nggak? Desok-desok gitu di luar sana. Nyari sendal nggak ketemu, mana sendal gua, mana sendal gua, mana sendal gua. Itu sendal orang itu loh yang anda buang gitu. Nggak ada sendal anda nih gitu loh. Iya nggak ada tuh sendal anda. Orang tuh hilang gara-gara anda. Injak-injak gitu, semua injak-injak gitu. Ya kalau itu bukan tempat sendal terus kita terinjak oleh kita nggak ada masalah. Tapi kalau di tempat sendal beneran kita injak repot. Ada, ini baru ngaji belum sampai rumah gitu. Bahkan belum sampai parkiran udah ngezolimin orang. Makanya kita butuh gitu loh. Ini puasa nih luar biasa. Jadi puasa itu dijaga sama Allah. Makanya jadi ahli puasa, penting puasa itu. Nah itu, fa innahu li wa ana ajzi, itu untukku. Itu membedakan puasa dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Nah di antara makna yang lain, dan ini poin yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini. Tapi poin yang pertama ngerti ya? Jadi pokoknya udah mulai sekarang jangan underestimate sama puasa deh. Apalagi kita yang suka khilaf, kita suka lalai gitu loh. Udah jagain tuh puasa. Itu nggak diambil. Dijelaskan sebagaimana keterangan para ulama di atas. Adapun yang kedua, hadirin sekalian Allah muliakan, fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwa kata para ulama maknanya adalah di saat amal-amal yang lain diberikan ganjaran sebesar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka puasa hadir dengan konsep perhitungan pahala yang berbeda. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Beliau atau puasa itu dilipat gandakan oleh Allah bukan dengan perhitungan di atas. Bal yudha'ifuhu Allahu ad'afan katsira bighairi hasr adadin. Bighairi hasri adad. Ia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Tanpa batas. Yang tahu hanya Allah. Nah, kenapa bisa demikian? Yang pertama, konteksnya. Ketika Allah mengatakan kecuali puasa, itu setelah kalimat semua
amal anak Anda dilipat gandakan 10 sampai 700, kecuali puasa. Berarti puasa sama atau beda? Beda. Lalu kok bisa kesimpulannya tanpa batas? Ulama mengatakan karena puasa adalah kesabaran. Esensi dari puasa adalah kesabaran. Dan ketika Allah berfirman tentang kesabaran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran oleh Allah bighairi hisab, unlimited, tidak ada batas. Oleh karena itu tidak heran di dunia para ulama nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan apa? Puasa. Ya Allah. Itu bagi orang Indonesia. Ini ulama belum puasa, Pak Ustaz. Bulan kesabaran, syahrus sabar. Gitu. Bulan puasa lagi. Aduh. Emang harus sabar ngadepin antum nih. Jadi bulan sabar, syahrus sabar. Gitu. Bulan kesabaran. Nah ini yang dilupakan oleh kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bahwa bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lo apa hubungannya antara puasa dengan sabar? Mengapa esensi dari puasa adalah kesabaran? Sampai-sampai mengapa bulan Ramadan dijuluki oleh banyak ulama sebagai bulan kesabaran? Dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, karena puasa memiliki semua unsur dalam kesabaran. Puasa memiliki semua jenis kesabaran. Semua jenis kesabaran. Nah, pertanyaannya, berapa jenis kesabaran dan apa saja? Saya mau jawab. Silakan, Pak. Hah? 3. Sabar dalam ketaatan, sabaran dalam menghindari maksiat, sabaran dalam menghadapi musibah. Sabar dalam apa? Makan. Dalam ketaatan, Ustaz. Sabar dalam ketaatan. Terus? Sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat. Terus? Sabar dalam menghadapi musibah. Udah, Masya Allah. Jazakallah. Dijelaskan oleh para ulama seperti ini. Ibnu Rajab, Abu Hatim, dan para ulama yang lain, bahwa sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sabrun ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar an maharimillah, sabar untuk tidak bermaksiat, untuk tidak bermaksiat. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menyakitkan, yang berat, yang tidak menyenangkan. Jadi yang pertama sabar dalam menjalani ketaatan, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat atau yang haram, yang ketiga menjalani takdir yang menyakitkan. Dan sadarkah kita bahwa ketiga jenis sabar itu ada dalam puasa? Setiap puasa, nggak perlu nunggu 1 bulan. Puasa yang kita kerjakan dalam sebuah hari itu sudah mencakup 3 jenis sabar tersebut. Karena sekali lagi puasa itu menahan diri dari atau pembatal puasa. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita lagi capek di bulan puasa, jam 12 siang di daerah Jakarta Utara, terus kita disuguhkan es kopior pakai duren, aduh, itu untuk gimana kalau antum dihadirkan ditawari es kopior duren, respon antum apa? Apa satu kata yang menunjukkan pernyataan sikap antum? Gimana sih? Nggak menyelesaikan masalah. Apa itu? Apa satu kata? Bungkus. Masya Allah. Ini dapat. Ya Allah, pinter ini. Betul. Bungkus. Masya Allah. Terjuga ya. Kata para ulama, salah satu syarat dunia ilmu itu sabrun ala jafa'i syekh, sabar dalam menghadapi karakter guru itu. Tapi sekarang itu kayaknya guru juga harus ekstra sabar ngadepin keunikan murid. Ya Allah, bungkus ya. Jadi oke, kalau nggak ada opsi bungkus gimana sih? Daningin gitulah, harus makan itu. Maka opsinya cuma ya atau tidak, dan untuk mengatakan tidak itu butuh kesabaran, butuh nahan gitu loh. Apalagi Pak Ustadz nggak ada di situ, teman-teman kajian nggak ada, semua nggak ada. Maka tanpa diragukan lagi, disitulah unsur as-sabr ala ta'ah gitu loh. Sabar di atas ketaatan. Lalu tadi kita bilang siang hari panas, kita lagi berada, kerjaan kita lagi di outdoor, maka kita merasakan haus, lapar. Jadi ketika kita mengatakan tidak, itu lagi kehausan. Maka jelas di situ ada makna sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Rasa haus tuh nggak enak.
Rasa lapar itu nggak mudah. Nah kita harus sabar, kita harus tahan. Nggak boleh. Dan adapun sabar terhadap maksiat, jelas kita, man lam yada' qawla zur wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan dusta serta dosa, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Itu menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan hal-hal yang haram, khususnya ketika kita puasa. Dan ketika kita puasa, jangankan sabar terhadap hal yang haram, kita bermain di level sabar menghadapi hal yang hukum asalnya mubah. Itu. Gitu. Hukum makan ketoprak hukumnya apa? Mubah. Tapi begitu jam 1 siang di Ramadan, nggak bisa, kita harus sabar. Jadi jangankan yang jelas-jelas haram, yang hukum asalnya mubah saja kita harus sabar. Makanya ini benar-benar madrasah kesabaran. Seharusnya ketika kita mengerti esensi ini, itu kita akan jadi pribadi yang luar biasa sabar, khususnya setelah Ramadan. Nah, kenapa banyak orang balik lagi setelah Ramadan? Ya begitu-begitu lagi standarnya. Levelnya nggak jauh beda dari sebelum Ramadan. Karena kita nggak ngerti esensi ini. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan ini penting, hadirin. Bahkan nggak perlu nunggu setelah Ramadan untuk gagal. Pas di Ramadan pun ada orang-orang tuh gagal. Bukan gagal karena dia minum, bukan gagal karena dia makan, tapi gagal dalam menjaga kesabarannya. Jelas yang kita sayangkan tahun-tahun belakangan ini semakin biasa orang tuh nggak puasa tanpa ada rasa bersalah atau rasa malu dan seterusnya. Itu udah jelas lah, itu nggak sabar. Tapi ada yang puasa dari sahur atau dari subuh sampai maghrib, tapi pada hakikatnya dia juga gagal dalam kesabaran. Buktinya marah-marah, bentak-bentak orang. Buktinya dia nggak sabar dalam memandang yang haram. Dia nggak sabar untuk tidak berbicara yang vulgar atau kasar di Ramadan. Dia nggak sabar menutup telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak makan, nggak minum, tapi yang lain dibuka akses. Nggak sabar. Padahal untuk berhasil dalam berpuasa kita harus sabar dalam 3 sisi ini. Sabar dalam ketaatan, sabar mengatakan tidak pada dosa dan maksiat, dan sabar dalam musibah. Nah ini yang harus kita camkan, hadirin. Penuntut ilmu itu harus menjadikan Ramadan 1445 Hijriah sebagai madrasah kesabaran. Madrasah kesabaran. Dan ini sangat penting, sangat penting. Sangat penting. Ini kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Kunci sukses dalam hidup. Kata Umar bin Khattab, adrakna khaira aishina sabar. Kami mendapati kebaikan kehidupan kami ada pada kesabaran. Sabar itu selalu baik. Sabar itu baik.
Makanya dikatakan oleh beliau, afdalu aishin adraknahu bis sabr. Sebaik-baik hidup kita dapatkan itu dengan sebab kesabaran. Itu kesimpulan Umar bin Khattab ketika melihat kehidupan. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya flashback dalam kehidupan saya, bahwa pencapaian terbaik saya dalam hidup dalam bidang apapun gitu loh, itu pasti gak bisa dilepaskan dari kesabaran, gak bisa. Jadi beliau kan menjelaskan ketika beliau berhasil membuka Baitul Maqdis misalnya, itu kesabaran. Ketika beliau bersama Nabi SAW memenangkan Ghazawat, itu karena Ghazawat pertempuran dan pertempuran demi pertempuran, itu karena kesabaran. Dapat ini, dapat itu karena kesabaran. Nabi SAW mengatakan, wa Umar fil jannah, Umar masuk surga, itu kesabaran, kata Umar. Ketika Nabi SAW mengatakan, laukana ba'di nabiun lakana Umar, kalau setelah diriku ada nabi maka orang itu adalah Umar, maka level sampai Nabi bilang itu karena kesabaran. Ketika Nabi SAW mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar, itu disebabkan kesabaran. Afdalu aishin adrakna, semua kebaikan-kebaikan dalam hidup yang saya dapatkan itu semua sabar. Walau anna sabra kana minar rijal kana karima, kalau sabar itu ada wujudnya, bisa diwujudkan gitu dalam bentuk manusia, itu manusianya karim banget, mulia sekali. Hadirin Allah muliakan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala innahu la imana liman la sabrolah. Ketahuilah tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman. Hadirin Allah muliakan. Jadi bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan begini, ma'an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba. Hadirin dikasih nikmat, lagi pengen apa sekarang dari hal-hal duniawi? Hal-hal duniawi, lagi pengen apa? Istri. Wow. Pengen nikah. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan. Udah nih, ada yang mau sama kita, Masya Allah, setelah bertahun-tahun gitu. Akhirnya ada yang mau sama kita, Alhamdulillah ada yang mau. Semua udah dipersiapkan gitu lah. Venue udah di booking, terus catering udah cocok, lalu wardrobe udah fitting, semua udah oke. Waktu pernikahan tinggal sebulan lagi, karena Syawal gitu lah, kan Syawal ya gitu. Madzhab Syafi'i kan, tuh kan Madzhab Syafi'i Syawal. Udah pokoknya tinggal puasa aja udah deh gitu. Habis puasa gue nikah, Alhamdulillah. Pas malam 27 fantaza'aha minhu, Allah cabut nikmat itu.
si dia memutuskan untuk mundur. Waduh, apa malam ke-27 tuh gitu. Ada saat iktikaf gitu. Dapat WA mundur, dan mundurnya bahasanya antum berhak mendapatkan yang lebih soleha dari anak. Nyebelin gak sih dapat WA kayak begitu? Itu klise banget ya. Antum berhak mendapatkan yang lebih soleha dari anak. Mohon maaf gitu lah. Padahal 1 jam yang lalu masih berdoa sama Allah. Udah doa, ya Allah, kalau dia jodohku maka dekatkanlah gitu. Tapi kalau dia jodoh orang, saya juga orang ya Allah. Jadi maksa doanya. Ya Allah, udah halu lah gitu, udah halu. 1 jam kemudian dapat WA begitu, dicabut sama Allah. Waduh, rasanya gimana tuh hadirin? Fa'adahu makanaha sabar. Lalu setelah Allah cabut nikmat tersebut, Allah ganti gitu. Ada yang maju Pak Ustadz? Gak ada. Allah ganti dengan kesabaran. Allah kasih taufik kita sabar gitu. Allah ganti dengan sabar. Jadi malam 27 gitu kan, sabar gitu, ya Allah gitu. Walaupun agak berat gitu. Tapi diperjuangkan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Sadarilah, apa yang Allah berikan dari kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang Allah cabut itu. Masya Allah. Jadi kesabaran yang kita miliki itu lebih bagus, lebih afdal, dan lebih powerful, lebih berguna bagi kita dibanding nikmat duniawi tersebut, kata para ulama. Itu yang seringkali kita lupakan. Sabar itu luar biasa. Ini kunci sukses. Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kunci berhasil itu sabar. Kunci berhasil itu sabar. Kunci kemenangan itu sabar. Dan itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan wa anna nasra ma'a as-sabar. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Makanya ketika Allah berfirman tentang posisi tinggi dalam agama kita, apa kata Allah dalam surat As-Sajdah 24? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini kaidah. Hadirin harus pulang
minimum bawa oleh-oleh ayat ini. Ini kaidah sukses. Dan yang memberikan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini mujarab udah. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, posisi-posisi tinggi dalam agama. Yahduna bi amrina. Kalau cuman posisi aja banyak yang bisa. Bahkan orang yang nggak punya agama punya posisi strategis di dunia. Tapi ini yang yahduna bi amrina. Mereka memberikan arahan, petunjuk dengan perintah dan ketentuan kami. Jadi walaupun di level atas, tapi tetap istiqomah dan mewarnai. Ini mahal ini. Kalau cuman di level atas, banyak yang nggak sholat di level atas. Tapi di level atas istiqomah, itu kedua. Terus yahduna bi amrina, memberikan petunjuk kepada yang lain, memberikan arahan, bimbingan, hidayah, irsyad dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah gariskan. Ini mewah hadirin, mewah ini. Begitu susah. Apa syaratnya? Kok bisa di atas masih istiqomah? Ada banyak orang di atas berubah. Ini enggak berubah. Oke. A'immah, imam-imam, pemimpin. Kata Allah, lama ada dua syarat yang Allah sebutkan. Dua syarat. Apa syarat itu hadirin sekalian? Lama sabaru. Mereka dapat hal itu ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dari ayat ini lahirlah sebuah kaidah yang dijelaskan para ulama, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan posisi yang tinggi di dalam agama bisa tercapai. Hanya dengan sabar dan yakin, atau yakin dan sabar. Makanya ulama mengatakan, kalau hanya yakin saja tanpa sadar, gagal. Kalau hanya sabar saja, nggak ada keyakinan, gagal juga. Nggak ada, babak belur kita. Tapi orang-orang besar, para ulama, itu punya dua. Mereka yakin, jadi hidup tuh harus yakin gitu lah. Hidup tuh harus yakin. Itu penting. Lalu sabar ngejalaninnya. Makanya itu kunci. Hidup tuh kalau ragu, kalau nggak yakin, repot hadirin, repot. Kita nggak usah bicara perjalanan kehidupan yang panjang. Kita bicara perjalanan yang singkat aja. Mau ke rumah temen, opsinya mentok antara belok kanan belok kiri. Kita putuskan belok kanan dan kita nggak yakin, nyaman nggak kita ngejalanin perjalanan setelahnya. Setelah kita belok kanan, nyaman nggak kita? Kita gelisah, nih bener nggak ya? Lu telepon deh, pastiin tuh, ya nggak diangkat-angkat lagi bro, terus gitu, nggak nyaman kita. Itu cuman ke rumah temen yang jaraknya tinggal 10 menit lagi, pakai aplikasi. Emang rumahnya di mana sih? 10 menit lagi.
ketika kita nggak yakin, nggak enak hidupnya. Ngejalanin perjalanan 10 menit nggak nyaman. Ya nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin gitu? Ya. Nggak yakin. Ngerjain ujian nggak yakin, nggak enak kita. Padahal bener, tapi nggak enak. Sampai kita bisa bernafas lega ketika ujian ternyata dapat 100, alhamdulillah. Tapi perasaan kita pada saat mengerjakan sampai pengumuman itu keluar nggak nyaman, bener nggak sih? Padahal bener, tapi kita dibuat nggak nyaman selama 1 bulan karena pengumumannya sebulan lagi. Bahkan sebaliknya, kita ngerjain ujian yakin, tenang nggak? Tenang, padahal salah gitu. Lo bisa nggak? Bisa, yakin. Wah, tenang, makan mie ayam gue traktir. Pas ujian, no, salah. Lah. Tapi tenang dulu gitu loh. Nah, makanya yakinnya harus bener gitu loh. Gitu. Kan itu yang makanya yakin itu butuh ilmu, hadirin. Ilmunya harus benar. Kalau ilmunya salah bahaya. Kalau ilmunya salah bahaya. Gitu lah. Itu poin. Makanya kan itu ada kan. Surat yang kita baca setiap pekan, Al-Kahfi ayat di akhir-akhirat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kami kasih tahu orang yang paling rugi ketika beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang tersesat dalam hidupnya, tapi mereka pikir mereka melakukan yang terbaik. Waduh, itu salah. Gitu. Jadi yakin harus benar. Lalu begitu benar, sabar. Kita akan lanjutkan pada salat. Udah salat waktu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ada sebuah ucapan penting yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Uddatus Sabirin, dan ini penting buat kita, khususnya bagi yang berat untuk sabar, dan memang sabar itu berat, hadirin. Wasabru diya, kata Nabi SAW, sabar itu seperti berada di bawah terik sinar matahari di pertengahan siang, panas memang dan sulit. Nggak ada sabar yang mudah, sabar itu susah. Dan cukuplah sabda Nabi SAW di atas menjelaskan itu, was-sabru diya, sabar itu berat atau panas. Makanya mayoritas nggak berhasil, walaupun pahalanya unlimited, tapi tetap aja kita sudah susah sabar, khususnya ketika hentakan pertama, kalau itu musibah.
dan kita susah bersabar untuk konsisten dalam beramal soleh. Kajian rutin deh gitu loh. Kita tahu bahwa kajian rutin keutamanya luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi majelis tersebut. Wa hafathul malaika, malaikat menaungi, dan Allah menyebutkan. Tapi siapa atau berapa persen yang istiqomah di kajian rutin? Atau kenapa tablik akbar secara umum lebih ramai daripada kajian rutin? Karena unsur sabarnya beda. Sabar tablik akbar cuma sekali aja. Tapi sabar dalam kajian rutin, Anda harus setiap sesi datang. Dan itu nggak mudah. Jadi walaupun kita tahu dalilnya, keutamaannya, lalu sabar tuh pahalanya, kajian itu pahalanya banyak. Sabar dalam kajian itu pahalanya beda lagi, unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan ganjaran tanpa batas, tanpa limit. Jadi kita tuh ketika istiqomah di kajian rutin, itu artinya kita dapat dua pahala. Pahala menuntut ilmu dan pahala sabar dalam menuntut ilmu. Dua pahala. Tapi walaupun demikian, kan tetap nggak mudah. Gitu. Tetap nggak mudah. Sulit konstan dia datang terus-terus panjang tahun itu susah. Karena tadi as-sabru diya, sabar itu panas, kata Nabi SAW. Itu cahaya yang panas. Nah, ada sebuah fakta menarik dijelaskan Ibnul Qayyim dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa fal karimu yasbir fi ta'atir rahman. Orang yang mulia itu adalah orang yang sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mulia adalah orang yang sabar dalam mentaati Allah. Ini secara umum nggak ada isu. Nah, mind blowingnya di berikutnya. Wallaim yasbir fi ta'ati syaitan. Dan orang yang laim itu lawannya karim. Karim orang yang mulia, laim lawannya, antonimnya, opositnya. Orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang kerjanya maksiat. Ternyata mereka itu harus sabar juga. Yasbir fi ta'ati syaitan. Mereka sabar dalam mentaati syaitan. Falli'amu asbarun nasi fi ta'ati ahwa'ihim wa syahawatihim. Orang-orang yang buruk itu adalah orang-orang yang paling sabar dalam mentaati hawa nafsunya dan syahwatnya. Wa aqallun nasi sabran fi ta'ati rabbihim. Tapi begitu disuruh taat kepada Allah, sabar mereka adalah sabar yang paling lemah dalam taat kepada Allah. Jadi kata siapa jadi orang jahat tuh nggak sabar gitu loh. Nah ini sekali lagi Ibnu Qayyim dan Rasul mengatakan hidup itu hanya punya dua opsi, hanya ada dua jalan, jalan Allah, jalan syaitan, itu aja. Ketika Anda tidak sabar dalam meniti jalan Allah, maka Anda hanya punya satu pilihan dan satu opsi. Anda harus sabar dalam meniti jalan syaitan. Gitu. Gak ada opsi lain. Ini kata Ibnu Qayyim.
bahwa orang yang baik sabar dalam meniti ketaatan. Orang yang buruk ternyata sabar juga. Jadi kita tidak bisa menghindar dari kesabaran. Ini hal penting. Makanya ini mind blowingnya, ini yang kita tuh nggak sadar selama sekali. Makanya kan seringkali orang bilang, aku udah nggak sanggup lagi, sabar. Enggak, Anda sanggup. Cuman Anda memilih sabar di atas maksiat. Karena opsi cuman itu. Opsi hanya itu. Makanya Ibnu Qayyim, al-la'im fa innahu yasbir ittirara. Orang yang buruk itu ketika sabar itu terpaksa. Tapi intinya ada sabar. Anda nggak bisa menghindar dari kesabaran. Kesabaran itu bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan. Benar nggak hadir? Orang lupa atau nggak sadar bahwa hidup di kehidupan yang penuh maksiat itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Hidup maksudnya apa sih butuh kesabaran? Ngerti atau bingung sih ini ngomongnya? Ini arti maksudnya gini loh. Maksiat itu nggak mudah. Maksiat itu berat. Maksiat itu pelik. Sehingga memaksa semua yang ada di sana, dia harus sabar. Sabar di sini secara bahasa maksudnya. Harus bisa nahan gitu loh. Kan sabar secara bahasa etimologi apa? Al-imsak atau habs, dia nahan gitu. Saya ingin tanya, di dunia obat-obat terlarang dan teman-temannya, saya ingin tanya, sakau itu mudah atau sulit? Kalau aneh jawab, tersangka. Nggak jadi. Nggak tahu Pak Ustadz gitu. Wih, jungkir balik orang hadirin. Setengah mati. Dan semoga Allah jaga kita ya. Tapi orang yang pernah ngalamin itu, dia akan mengatakan lebih berat nahan ketika sakau daripada nyari malam Lailatul Qadar. Benar gak sih? Clear, udah jelas sudah. Apa nyari malam Lailatul Qadar tuh? Sabar, tapi jauh lebih ringan. Anda cuma ngelawan rasa ngantuk, Anda nggak perlu menggigil, Anda nggak perlu halu. Paling halunya minta pop mie atau segala macam, lapar. Kan lihat orang Lailatul Qadar ini, lihat kalau di sini tanya Pak Yon misalnya, hafizahullah, gimana sih orang nyari Lailatul Qadar? Bayangin orang yang sakau, wah bisa nih, wih rusak. Itu poin, gak usah jauh-jauh kita. Itu yang dikatakan para ulama seperti Hudzaifah. Hudzaifah mengapa? Maksiat itu, kebatilan itu khafif, mudah, ringan. Tapi cuma di awal ringannya hadirin. Wa huwa ma'a khiffatihi wa bi. Di awal ringannya, setelah itu wabah, bencana. Itu poin. Nah kita kemakan
di fase awalnya itu, sehingga kita pikir maksiat itu mudah. Orang kalau masuk dalam quote and quote lingkaran syaitan, jungkir balik hadirin, habis dia selesai. Berat, apapun maksiat, coba lihat. Bagi salah hadirin sekalian untuk punya teman yang masuk lingkaran itu, dunia maksiat gitu, dan masuk dalam, nggak bisa. Dan sebagian nggak bisa keluar lagi. Sebagian bidang kalau anda keluar diburu hadirin. Dan tekanan, pressure-nya, itu berat. Makanya itu kata Ibnu Qayyim. Jadi berhentilah mengatakan kayaknya udah nggak bisa sabar. Anda nggak buka. Sabar itu bukan opsi. Opsinya adalah Anda mau sabar di atas ketaatan atau Anda mau sabar di atas kemaksiatan. Itu aja. Dua-duanya gak mudah. Wabah itu parah. Cuman di awal. Makanya kalau kita ngelihat orang yang merayu temannya untuk bermaksiat, semuanya polanya sama. Apa polanya? Mengiming-imingi fase awalnya. Selalu fase awal yang udah lu coba dulu deh satu sloki, nanti kalau lo nggak ini lo buang gitu. Atau coba nih, lo coba barang gue dulu deh gitu, nanti kalau lo nggak ini ya lo nggak pakai segala macam. Fase awalnya dikasih ya. Nggak ada yang fase nggak ada yang fase akhirnya. Nggak ada orang bilang, udah deh lo main perempuan deh, nanti lo AIDS, nanti lo keceking, nanti lo mati, nanti lo menggigit. Nggak ada bilang begitu. Semua bicara fase awal. Gitu loh. Udah lo coba barang gue deh, efektif nih, lo sakau, lo menggigil, lo kayak orang gila, nanti lo halu, lo segala macam, otak lo berhenti, segala macam. Nggak ada yang bilang begitu. Selalu yang ditawarkan apa? Fase awal. Karena itu kata bro, yang paling mudah dalam dunia maksiat adalah fase awal. Itu kata Hudzaifah bin Yaman dari dulu. Al-batilu khafif. Batil itu awalnya mudah. Kenapa mudah? Sesuai dengan hawa nafsu. Begitu masuk, selesai hadirin. Dan banyak yang gak bisa keluar lagi, saking beratnya untuk keluar. Kita gak usah ngomongin orang, lihat diri kita. Kita yang berpuluh-puluh tahun punya pola yang salah. Jauh dari Allah. Saya ingin tanya, kita hijrah udah berapa lama? Pertanyaannya, sampai hari ini sudah bisa kita tinggalkan pola buruk kita tersebut? Mayoritas belum. Itu susahnya meninggalkan, ditarik terus gitu. Nggak susah, keluar dari itu susahnya minta ampun. Kita dipaksa terjatuh terus. Susah lah. Makanya sampai Ibnu Qayyim mengatakan orang buruk itu sabar dia di atas jalan syaitan. Tinggal opsinya dua. Anda mau sabar menuruti Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha sayang sama Anda dan mengasihi Anda, atau Anda mau sabar di jalan Ar-Rajim, makhluk yang terkutuk tersebut. Pilih deh. Hanya dua opsi.
Itu poin. Ini yang jadi masalah di kita. Kita pikir kalau kita nggak sabar untuk taat, kita akan hidup santai. Enggak. Santai itu kamuflase. Berantakan hidup, dan Anda harus susah untuk agar kita dipaksa ikutin pola gitu. Nah, harus ada orang itu tadi pakai barang haram, harus nyuri sana, harus nyuri sini, bohong sana segala macam, ngutang sana, ngutang sini segala macam, pasti tanya ngumpet sana, ngumpet dari si A B, kan butuh kesabaran hadirin. Hah? Yang fulusnya yang hidupnya ngutang sana, ngutang sini, gali lubang tutup lubang, quote and quote, butuh kesabaran nggak? Ngindar ke sana, aduh kepergok lagi gitu. Bahkan lagi sholat Jumat kepergok, yang punya fulus sebelah kita nggak khusyuk, bubar semua. Ya Allah. Jadi enaknya ngutang pas kapan? Di awal enak ngutang. Ngutang tuh enaknya di awal doang. Habis itu udah dikejar-kejar orang, dikejar A, kejar B, kejar C, kejar D, dikejar. Dan itu kan harus ngumpet sana, harus sabar, sabar ngumpet, sabar menghindar dalam tanda kutip ya, sabar berdalih, sabar gali lubang tutup lubang, kan begitu. Dan mau keluar susah, nggak ngerti. Itu semua demikian. Makanya Ramadan mengajarkan kepada kita, Anda sabarlah di atas ketaatan. Karena kalau Anda nggak sabar di atas ketaatan, Anda akan dipaksa sabar dalam kemaksiatan, dan itu fatal dan nggak lebih baik. Makanya kebenaran itu thaqil, kebenaran itu berat, tapi setelah itu manis, kata para ulama. Manis, berat tapi manis. Kebatilan ringan, tapi habis itu dihantam kita habis. Jangan percaya nih. Makanya kan Allah wanti-wanti kan, Allah jelaskan, Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali nipu, tuh kata Allah. Makanya ini pentingnya ilmu. Kalau kita nggak baca keterangan ulama, nggak ngerti kita hakikat hidup. Itu tadi makanya aku udah sabar sama kamu, aku udah sabar, aku udah habis kesabarannya sama kamu, aku minta cerai. Emangnya jadi single gampang apa? Tanya aja antum-antum ini gitu. Kan berat jadi single. Jadi mau nikah sabar, ada cerai harus sabar. Gak ada opsi kecuali sabar. Tinggal harus mau. Jadi sabar itu bukan pilihan yang bisa kita ambil atau kita campakkan, itu tanamkan dalam diri kita. Yang bisa kita pilih adalah jalannya siapa, jalannya Allah atau jalannya syaitan. Itu yang Anda harus pilih. Kalau sabar Anda nggak punya pilihan, semua harus sabar. Pelaku itu maksiat itu sabar. Di bidang-bidang kemaksiatan yang expert itu sabar-sabar semua. Kalau nggak mungkin dia jago begitu. Tapi pertanyaan, bahagiakah hidupnya? Berkahkah? Tenangkah? Enggak. Ini yang perlu kita camkan. Dan terakhir hadirin Allah muliakan, sahabat Nabi kita alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan kepada kita tentang arti kesabaran. Di antaranya apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna awwala man azhara islamahu sab'ah. Yang pertama kali memperlihatkan keislaman mereka ada 7 orang. Ada 7 orang yang pertama kali memperlihatkan identitas mereka, ada 7 orang. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya Ammar, Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Adapun Rasulullah, maka beliau dikafir oleh pamannya Abu Talib. Abu Bakar dijaga oleh kaumnya. Adapun selain mereka disiksa, hadirin, disiksa. Fa'akhadhahumul musyrikun, mereka disiksa oleh orang musyrik. Fa'albasuhum adra'al hadid, mereka dipakaikan baju yang terbuat dari besi. Besi ada di Mekah, panas bisa 50 derajat. Siapa di antara kita setelah hijrah ngalamin cobaan seperti itu? Kita tuh dimudahkan oleh Allah, hadirin. Maka jangan mengeluh. Wa waqafahum fi syams, begitu setelah dipakaikan baju besi, dipanggang di bawah matahari yang begitu panas di kota Mekah. Fama min ahadin illa waqad watahum ala ma aradu ghairu Bilal. Mayoritas mereka itu akhirnya menuruti, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Kalau Bilal itu, kata Abdullah bin Mas'ud, itu udah mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah, udah gak peduli sama dirinya. Yang penting Allah diagungkan, yang penting Allah ditauhidi, yang penting Allah dimuliakan. Dirinya gak ada harganya bagi Bilal. Kita yang bikin gak sabar, masih baperan, hadirin. Kenapa? Karena kita nganggap diri kita besar, diri kita tuh tinggi. Bilal gak peduli sama dirinya. Yang penting Allah dimuliakan. Wahana ala qaumihi, dan gak peduli juga apa kata orang bilang. Mau orang bilang A, B, C, enggak udah. Yang penting Allah sayang sama saya. Yang penting Allah cinta sama saya. Yang penting Allah ridho sama saya. Ini prinsip yang harus kita miliki, hadirin sekalian. Lalu di antara nama-nama besar yang lain adalah Yasir, Sumayyah, Ammar. Ini ayah, ibu, sama anak, hadirin. Oh, itu disiksa, hadirin. Wih. Yasir sama Sumayyah itu udah tua, hadirin sekalian. Tapi Abu Jahal, Bani Makhzum gak peduli, dihabisi sama mereka. Disiksa habis-habisan. Sampai ketika mereka disiksa itu, hadirin, Nabi SAW datang. Kata Uthman cerita, kata Uthman, saya pernah diajak Nabi SAW untuk mendatangi sahabat-sahabat yang lemah dan kasih motivasi ke mereka. Oh, mereka lagi disiksa, hadirin. Pas lagi disiksa itu diriwayatkan Yasir bertanya kepada Nabi SAW, ad-dahr ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa seumur hidup kita ya Rasulullah? Pertanyaannya udah begitu, bukan bicara 1, 2, 3, 4 hari lagi, bukan bicara 1, 2 bulan ke depan. Yang ada di benak mereka itu, apakah kita akan disiksa seumur hidup kita? Pertanyaan itu disampaikan kepada Nabiur Rahmah, manusia yang paling sayang, manusia yang paling punya empati. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji Allah bagi kalian adalah surga. Allah. Setelah mendengar ucapan itu suami istri Yasir dan Sumayyah gak ngeluh sama sekali, gak ngeluh, dan semakin yakin
sampai klimaksnya Sumayyah membuat marah Abu Jahal. Akhirnya kaki kanan Sumayyah diikat ke seekor unta dan kaki kiri beliau diriwayatkan diikat di unta yang lain sehingga terbuka, mohon maaf, setelah itu ditusuk melalui alat vital beliau sampai tembus ke atas, dan Sumayyah menjadi syahid pertama di dalam Islam. Itu mereka itu sabar di atas iman tuh sampai seperti itu. Dan cukuplah bagi mereka satu janji Nabi alaihi salatu. Kita setiap pekan itu dengar ayat, hadirin. Setiap pekan itu dengar hadis Nabi SAW. Bagi Yasir dan Sumayyah satu hadis saja. Sobrun ala Yasir. Wahai keluarga Yasir, sabar. Janji Allah bagi kalian surga. Diam, hadirin. Sabar mereka. Dan Allah masukkan mereka ke surga. Maka bandingkan perjuangan kita dengan perjuangan mereka, gak ada apa-apanya. Kita ini udah dipermudah oleh Allah. Apa sih kendala kita di Ramadan nanti insya Allah? Gak ada dibanding kendalanya Yasir, Sumayyah, Ammar, gak ada. Kecuali sedikit saja. Masa kita gagal, hadirin? Masa kita terpuruk? Apa hujah kita di hadapan Allah? Dan hadirin, kita gak pernah tahu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Maka coba renungkan Ramadan kali ini. Dan maksimalkan Ramadan tahun ini. Kita gak pernah tahu. Kalau Allah kasih kesempatan kita Ramadannya, apakah tahun depan Allah kasih Ramadan yang sama? Maksimalkan. Minta pertolongan kepada Allah. Dan habis-habisan. Mereka itu beribadah dengan disiksa, dengan pecutan, dengan luka, dengan aniaya, sedangkan kita beribadah dengan tenang, dengan AC, dengan kenyamanan, dengan iftar gratis seterusnya. Mana hujah kita di hadapan Allah pada hari kiamat? Oleh karena itu maksimalkan baik-baik dan jadikanlah Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai madrasah kesabaran, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam musibah. Dan ingat, kalau kita nggak sabar berada di jalan Allah, maka kita akan dipaksa sabar di jalan syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.